Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Robiatul Mustasfa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik tahun 2020, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait dengan kepemimpinan. Yang kali ini bertemakan kaderisasi kepemimpinan politik, di mana kita sebagai makhluk sosial pasti tidak bisa terlepas dengan sebuah kehidupan sosial, di mana kehidupan sosial itu perlu dikelola dengan baik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya manusia yang berjiwa pemimpin, paling tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk mendukung sumber daya yang berkualitas dalam sebuah organisasi itu perlu adanya suatu proses, yang mana proses itu dinamakan sebagai kaderisasi. Kepemimpinan dan kaderisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pengembangan sebuah organisasi. Kaderisasi ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Mengapa demikian? Karena kaderisasi itu merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan juga kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang atau di masa depan. Adapun fungsi dari kaderisasi ini juga dapat mempersiapkan atau mencetak calon-calon dan siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk mencapai organisasi di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasinya tersebut. Maka dari proses kaderisasi ini dapat melahirkan seorang kader atau pemimpin, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kaderisasi adalah nyawa dari organisasi itu. Jadi jika tidak ada kaderisasi di dalam sebuah organisasi, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Makanya karena sesungguhnya itu nyawa dari sebuah organisasi itu ada di dalam pemimpinnya. Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi ini merupakan kerangka kebangsaan. Mengapa demikian? Karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit. Menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Pemimpin pada masanya itu harus menanam. Alasannya karena kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan karena semua manusia yang ada di bumi dan sekarang yang menjadi pemimpin suatu saat itu pasti akan mengakhiri masa kepemimpinannya, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Dari proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan. Di antaranya pertama, adanya ketentuan periode kepemimpinan dalam sebuah organisasi, yang pastinya saat dia menjadi seorang pemimpin pasti akan ada masa akhir atau masa jabatannya. Seperti contohnya seorang presiden dengan masa jabatannya selama 5 tahun atau 1 periode. Kemudian yang kedua itu adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik itu secara wajar maupun tidak wajar. Selanjutnya yang ketiga itu proses alimiah, yakni seorang pemimpin yang lama-lama mengalami
uh, usia yang semakin tua atau yang biasa disebut dengan pensiun, sehingga dia tidak mampu untuk memimpin lagi. Selanjutnya, kematian. Kematian itu pasti tidak bisa diduga-duga dan tidak tahu kapan datangnya. Jadi kematian juga masuk ke dalamnya. Kaderisasi kepemimpinan politik tidak terlepas dari yang namanya partai politik, di mana partai politik itu sendiri merupakan sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sangat penting. Salah satunya yaitu mempersiapkan pemimpin nasional. Atas dasar tersebut, partai politik itu sangat dituntut untuk memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik. Namun, kenyataannya mayoritas partai politik saat ini belum mampu menjalankan pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang semestinya gitu. Mengapa demikian? Karena partai politik yang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh yang namanya politik kekerabatan, mekanisme kaderisasi insan dari kalangan artis, karena dianggap dapat mendulang suara karena popularitas dan ketenarannya. Akibatnya banyak kader partai ini yang menjadi pemimpin nasional tidak mampu memikul tugas serta tanggung jawab yang diberikannya dengan baik dan seringkali menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya dan kerabatnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih inti terkait dengan kaderisasi. Bahwa istilah kaderisasi ini berasal dari kader, yang pada mulanya itu berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari bahasa karde, yang didefinisikan sebagai pembinaan tetap pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. Dalam definisinya, menurut Kamus Populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet dari suatu partai atau organisasi. Dengan kata lain, kader ini diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah partai politik atau organisasi. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab yang penting dan juga besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu kepada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpulan orang mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun. Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Ivan Service 2007 adalah sekumpulan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuannya. Adapun menurut Collison, rekrutmen adalah misalnya rekrutmen politik, merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik dan umumnya pemerintahan yang lebih dikhususkan. Dalam proses kaderisasi ini terdapat dua macam proses, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal
proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan kanak-kanak ke remaja dan juga dewasa sebagai proses dari pembentukan jati diri, sehingga orang tersebut memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kaderisasi informal ini terdapat beberapa kriteria atau indikator yang memperlihatkan kelebihannya, yaitu dia berkepribadian positif, dia juga gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasinya, dan juga memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak. Sedangkan definisi kepemimpinan itu seringkali menggunakan kata yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana ahli tersebut memandang suatu kepemimpinannya. Salah satunya itu ada di dalam Kartono 1994 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Kaderisasi formal lebih ke arah formalnya, cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematif, terarah, dan juga berkelembagaan sesuai dengan peraturan hukum di lingkungan tersebut, demi melanjutkan tongkat ideologi dalam suatu partai atau organisasi. Dalam menentukan kaderisasi kepemimpinan, adapun konsep dari kepemimpinan yang berkembang pesat, antara lain konsep kepemimpinan transaksional dan juga transformasional, yang mana dipopulerkan oleh Bass pada tahun 1995. Kedua konsep kepemimpinan ini berbasiskan pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin, sehingga hal ini, proses kaderisasi dalam sebuah organisasi adalah sebuah proses dalam menggerakkan orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan adapun di dalam kepemimpinan, peningkatan kualitas seorang pemimpin sangat diperlukan demi menjaga sebuah organisasi tersebut. Anggaplah peningkatan kepemimpinan ini harus dilakukan sebagai upaya pengembangan upaya dalam memecahkan suatu masalah melalui proses pengikutsertaan atau peningkatan peran serta orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, dia memberdayakan anggotanya dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Misalnya dengan melakukan usaha-usaha yang diantaranya pemimpin harus berpikir efektif dalam menetapkan keputusan. Dengan berpikir, potensi psikis yang sangat istimewa yang kualitasnya pada manusia ini jauh melampaui kemampuan berpikir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hewan kepada makhluk ciptaannya yang sama-sama bernafas, sama-sama menghuni di bumi ini. Dan yang kedua, pemimpin juga harus mengkomunikasikan hasil dari berpikir itu. Hasil dari berpikir yang cemerlang tidak ada artinya jika tidak dinyatakan dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebagai seorang pemimpin, hasil berpikir ini perlu diungkapkan kepada publik agar dapat menggerakkan organisasinya dan serta
dapat bersifat transparan kepada publik agar publik tidak mencurigai segala kegiatan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kemudian selanjutnya pemimpin juga harus bisa meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah. Kemampuan membina kerjasama berarti mampu mendorong dan memanfaatkan partisipasi anggota secara efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi dalam suatu organisasi, maka pemecahan masalah dalam organisasi ini dapat segera diselesaikan. Dan yang terakhir, pemimpin dapat menggali kreativitas. Proses menggali kreativitas anggota organisasi ini dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan juga menilai kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukannya. Dengan begitu kita jadi tahu sampai mana sampai mana kegiatan organisasi kita berjalan agar terus dikembangkan, sehingga dengan adanya kaderisasi ini peningkatan kualitas kepemimpinan akan memberikan hal yang positif dalam menciptakan suatu pemimpin baru bagi organisasi. Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang dibahas tadi bahwa intinya kaderisasi itu merupakan tempat untuk menciptakan pemimpin baru, yang mana pemimpin itu harus memiliki kualitas untuk menjalankan organisasinya agar dapat terus maju dan terus berkembang. Itu mengapa kaderisasi sangat penting dalam suatu partai politik atau organisasi manapun. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.